Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Sutiana dengan NIM 2223206118. Saya dari kelas PGSD Unisa Kuningan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menerangkan tentang permasalahan kognitif diskalkulia pada anak SD. Sebelum ke topik utama, kita akan mengenal terlebih dahulu tentang teori kognitif Piaget pada anak SD. Menurut Jean Piaget, perkembangan kognitif anak SD pada usia 7-12 tahun terjadi pada tahap perkembangan operasional konkret. Ciri utamanya yaitu anak mampu berpikir logis mengenai kejadian-kejadian konkret, tetapi masih belum bisa berpikir secara abstrak. Kemampuan pada tahap operasional konkret. Yang pertama yaitu konservasi. Konservasi yang dimaksud di sini yaitu karakteristik dari suatu objek akan tetap sama walaupun objek tersebut berubah bentuk. Contohnya, anak tahu bahwa volume air akan tetap sama meskipun air tersebut dimasukkan ke dalam wadah yang bentuknya berbeda. Yang kedua yaitu reversibility. Pada tahap reversibility, Piaget mengatakan bahwa pada tahapan ini, anak mulai memahami benda atau jumlah dapat diubah. Perubahan tersebut dapat kembali ke bentuk atau keadaan semula, sehingga kemampuan dalam mengoperasikan soal matematika jauh lebih baik. Yang ketiga yaitu mengurutkan. Menurut Piaget, pada tahap ini, anak memiliki kemampuan dalam hal untuk mengurutkan objek menurut ukuran, bentuk, atau ciri-ciri yang lain. Dan yang terakhir yaitu mengklasifikasikan. Mengklasifikasikan yaitu kemampuan untuk menyusun suatu objek berdasarkan panjang, warna, berat, dan lain sebagainya. Masalah kognitif diskalkulia. Diskalkulia didefinisikan sebagai kesulitan memperoleh keterampilan matematika dasar seperti berhitung dan memahami bilangan. Contoh diskalkulia pada anak SD. Yang pertama, anak tidak memahami hubungan urutan suatu angka. Misalnya, anak tersebut mengira bahwa angka 5 lebih kecil daripada angka 4. Yang kedua yaitu mengalami kesulitan bila mereka diminta untuk menjumlahkan dua kelompok benda yang masing-masing terdiri dari 5 dan 4 anggota, dan cenderung siswa tersebut menghitung satu persatu. Dan yang ketiga yaitu anak sering mengalami kesulitan dalam mengenal dan menggunakan simbol-simbol matematika. Biasanya anak tersebut kesulitan dalam menyelesaikan soal cerita yang mengubah kata-kata menjadi simbol matematika. Lalu, cara menghadapi anak diskalkulia, misalnya yang pertama, memberikan contoh yang konkret dalam melakukan operasi matematika. Misalnya, dalam operasi jumlah, kita harus menggunakan benda-benda di sekitar kita sebagai contoh. Misalnya bisa dengan buku ataupun dengan pulpen ya, atau sebagainya. Yang kedua yaitu memvisualisasikan setiap simbol matematika dengan contoh di kehidupan sehari-hari yang lebih sederhana. Misalnya, menyamakan simbol minus dengan kata hilang atau pergi, sehingga jumlahnya berkurang, dan simbol plus dengan kata datang, sehingga bertambah. Dan yang ketiga yaitu menggunakan warna berbeda untuk menuliskan tanda atau simbol matematika yang berbeda agar tidak tertukar dan dapat mudah dipahami oleh siswa. Nah,
Demikianlah presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.